Oke, selamat siang semuanya. Suara saya bisa terdengar? Tes. Selamat siang, Bu. Ya, Bu. Bu. Oke. Ini sambil tunggu satu lagi join ya. Udah semuanya. Kita on cam dulu sebentar ya. Tinggal Franciscus ya. Bisa off cam, on cam lah gitu. Sebentar. Kuliah SIA ini kan harusnya onsite, tapi karena ini diundur onsite-nya nanti setelah UTS ya. Ada lab-nya juga ya. Lab-nya juga sebetulnya muncul onsite ya, lab SIA-nya. Tapi kayaknya mungkin sama berjalannya juga nanti setelah UTS ya. Nah, nanti karena ada tugas kelompok, saya minta untuk bikin kelompok. Satu kelompok itu antara, sebetulnya kalau dibagi 4 itu pas per kelompoknya 3 orang, tapi ada 5 materi di sini ya. Jadi kalau bisa dibagi 5 kelompok sih ya. Ini di antara kalian semua saling mengenal nggak? Atau belum pernah ketemu? Udah pernah ya angkatan berapa? 2018? Udah pernah ketemu belum sebelumnya? Kami angkatan 21, Bu. Oh, 2021 berarti belum pernah ketemu ya? 2021 mah ya? Yaudah, oke, nanti kelompoknya saya yang tentukan saja kalau gitu ya. Ya oke, saya ini bahan yang SIA secara overview dulu. Sekarang boleh off cam. Terima kasih. Bisa juga off cam supaya jaringannya ini. Oh, ada Morel, my God. Udah bisa terlihat ini PowerPoint-nya? Nah, untuk bahan PPT-nya saya buka pada saat jam kuliah saja ya. Terus untuk yang absensinya juga nanti jangan lupa klik di morning, udah pada bisa ya, klik attendance-nya, terus submit aja ya, bahwa hadir. Nah, untuk overview ini berarti kita membahas secara keseluruhan, secara umum mengenai sistem informasi akuntansi ini. Itu adalah chapter 1, kalau mau baca bukunya itu yang di edisi Pearson, yaitu yang Romney, ya. Yang Hamil Romney, link bukunya saya kasih PDF-nya, memang dalam bahasa Inggris ya. Nah, di sini kalau untuk tujuannya, di sini kita harus bisa membedakan antara data dan informasi. Nah, kalau antara data dan informasi, yang jelas itu informasi itu jauh lebih berguna daripada data. Jadi kalau data itu akan diolah dan hasilnya menjadi informasi. Ya, kalau data itu masih bentuknya berupa kumpulan angka-angka ya, kumpulan angka-angka bisa, atau kumpulan daripada suatu berita yang belum diolah menjadi suatu, ini fungsinya untuk apa sih ya. Jadi di sini kita harus memahami juga karakteristik daripada informasi itu supaya berguna seperti apa ya. Tentunya datanya, karena kita berbicara sistem informasi akuntansi, datanya adalah khusus data keuangan. Walaupun data itu ada yang data keuangan dan non-keuangan ya. Dan di sini kita menjelaskan bagaimana menentukan nilai daripada informasi, dan sebetulnya tujuan daripada sistem informasi akuntansi nantinya adalah sebagai pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Jadi di sini
memahami daripada informasi itu adalah dasar untuk pengambilan keputusan juga ya. Di sini juga kita harus bisa mengidentifikasikan mana informasi transaksi yang untuk pihak internal maupun eksternal. Jadi artinya informasi itu enggak seluruhnya bisa kita share ke eksternal. Biasanya yang internal itu lebih banyak informasi ya. Jadi eksternal itu sebagian informasi dari internal ya. Biasanya seperti itu. Dan di sini kita memahami bagaimana sistem informasi akuntansi. Tapi juga ada yang informasi internal misalnya berbeda dengan informasi eksternal. Secara internal sebetulnya profitnya itu kurang begitu bagus kalau betul-betul secara konservatifnya ya. Kalau menghitung si profitnya secara cash-nya. Tapi secara eksternal itu tentunya sekarang menggunakan yang accrual basis ya. Misalnya seperti itu kalau si ininya sangat konservatif manajemennya. Lalu kita juga menjelaskan bagaimana proses bisnisnya tapi secara utamanya aja. Jadi ini kita bahas secara basicnya aja dulu karena ini baru sistem informasi akuntansi, lebih detailnya di sistem informasi akuntansi lanjutan. Dan kita mendiskusikan bagaimana agar dengan sistem informasi akuntansi itu bisa menambah nilai dari suatu organisasi ya. Lalu strateginya juga kita bisa tentukan dan bagaimana di sini dengan SIA atau sistem informasi akuntansi rantai nilai atau value chain daripada si company-nya atau perusahaan juga lebih baik ya. Nah, untuk berikutnya misalnya kita lihat di sini ya. Ibu, maaf menyela Bu, ini PowerPoint-nya di saya nggak berubah Bu. Nggak berubah ya. Kalau gitu saya dalam bentuk ini udah berubah belum data? Masih di slide 1 saya Bu. Masih di slide 1 ya. Belum berubah. Kalau ini kelihatan slide 2 nggak? Belum Bu. Yang ini? Nah ini udah. Udah ya. Ini sekarang ada datanya, ininya ada di mana? Slide 2 masih ya? Apa slide 3? Iya, sudah Bu. Ya oke. Terus saya kalau begitu dalam bentuk PDF-nya aja ya. Saya tampilkan dalam bentuk PDF-nya aja ya. Nah, kita lihat di sini untuk tadi yang ini sebetulnya sudah saya bahas ya. Ini tadi bagaimana tujuannya memahami antara data dan informasi dan bagaimana di sini untuk tujuan pengambilan keputusan organisasi ya. Lalu tujuannya adalah selain pengambilan keputusan juga untuk menambah nilai organisasi ya. Dan menjelaskan proses bisnis utamanya, lalu untuk strategi juga ya, dan untuk rantai nilai ya. Nah, kalau data kita bandingkan dengan informasi, data itu adalah fakta ya atau kenyataan yang terjadi yang kita simpan dalam suatu sistem. Misalnya fakta itu bisa berupa angka, tanggal, nama, dan sebagainya. Untuk contohnya misalnya, kalau misalnya bulan, ini karena bahasa Inggris dibalik ya, 22 Februari tahun 2014. Jadi sini data yang tersimpannya 2/22/14 karena dibalik ya. Lalu nama perusahaannya ABC Company 12399320060 dan sebagainya ya. Nah, itu adalah kumpulan daripada angka, tanggal, nama perusahaan dan jumlah angka yang menunjukkan suatu informasi tertentu. Ini kita nggak tahu sebetulnya 123 itu apa misalnya ya. Kode atau kode daripada transaksi atau yang terjadi tanggal 22 bulan 2 itu ada transaksi misalnya 123 nomor segini jumlahnya itu 20 dan 60 atau seperti apa ya. Nah ini ternyata yang tadi ini berkaitan, kalau kita detailkan lagi, berkaitan dengan yang ini. Itu kalau tadi nggak berupa informasi.
hanya fakta ya bahwa ada angka begitu. Ternyata angka itu mencerminkan daripada invoice penjualan. Sehingga dipertimbangkan menjadi informasi. Ternyata tanggal invoice-nya tanggal 22 Februari 2014, invoice-nya yang nomor 123, customer-nya ABC Company ternyata ya. Terus 99 itu kode item, 3 itu kuantitinya, ternyata yang 20 itu harganya per quantity, persatuannya $20 ya. Jadi total invoice semuanya 60. Jadi ketika disederhanakan menjadi data yang tadi gitu, yang tadi itu kita bingung itu artinya apa. Kalau ini sudah menjadi informasi karena orang udah mengerti gitu ya maksudnya apa. Ini adalah invoice daripada penjualan. Jadi ada penjualan pada customer atau pelanggan ABC Company. Untuk item 99, quantity 3, harganya 20 dan total 60. Nah, bagaimana di sini nilai daripada informasi? Agar informasi lebih bernilai dan mempunyai manfaat melebihi daripada biaya di sini ya, dan bisa disimpan dalam bentuk data, dan tentunya manfaatnya bisa meningkatkan pengambilan keputusan di sini. Jadi untuk biaya di sini, untuk artinya manfaatnya diharapkan lebih besar daripada cost ya, daripada biaya yang dikeluarkan ketika kita menggunakan informasi tersebut gitu. Kalau misalnya manfaatnya lebih kecil, apa gunanya informasi tersebut? Karena biayanya lebih besar daripada manfaat. Jadi yang harus ditekankan di sini manfaat yang lebih besar daripada biayanya ya. Apa yang membuat informasi lebih berguna di sini? Informasi akan lebih berguna di sini harus ada 7 karakteristik utama untuk informasi berguna. Yang nomor satu adalah relevan di sini ya. Relevan di sini berarti informasi itu sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Memang sesuai informasinya ya. Diperlukan ini artinya sesuai ya dalam pengambilan keputusannya. Misalnya pengambilan keputusan untuk memperluas atau menambah daripada kredit untuk klien atau konsumen ya. Di sini memerlukan informasi yang relevan terkait dengan saldo daripada si customer tersebut tentunya ya. Tentunya kita perlu suatu informasi dari umur piutang usaha si customer tersebut selain saldonya yang memuat ada saldonya juga ya. Jadi ini relevannya ini artinya sesuai, jadi sesuai dengan keperluannya informasi tersebut. Nah, kalau misalnya untuk orang luar yang tidak memerlukan informasi customer credit, informasi itu tidak menjadi relevan, tapi hanya relevan bagi perusahaan tentunya ya, karena terkait tuh pengambilan keputusan mengenai kredit konsumen tersebut ya. Itu maksud relevan. Yang kedua di sini reliable. Reliable di sini artinya informasi tersebut bebas dari bias, jadi objektif ya. Ya kayak tadi informasinya harganya $20 gitu ya. $20 per item, jadi totalnya 60. Itu udah pasti gitu. Jadi informasinya kalau bias di sini harganya itu nggak akurat, tapi dalam kisaran misalnya 20 sampai $22. Jadi kita nggak jelas sebetulnya harganya $20, 20,5, 21 atau 22 gitu ya. Jadi masih bias, tapi informasinya harus betul-betul reliable gitu ya, bebas dari rasa bias, jadi bisa ditentukan. Ya ini juga reliable ini secara tidak langsung berkaitan dengan keakuratan ya. Lalu lengkap, lalu ya, komplit di sini. Di sini lengkap itu artinya tidak mempertimbangkan aspek penting yang berkaitan dengan kejadian atau aktivitas gitu ya. Maksudnya tidak mengabaikan, bukan tidak mempertimbangkan, tidak mengabaikan hal yang harusnya penting. Jadi dipastikan bahwa semua informasi itu memang semua informasi penting itu sudah ada gitu sesuai dengan kejadian dan aktivitasnya ya. Nah, kita lihat kalau dari informasi ini misalnya kenapa invoice ini harus perlu number? Karena number ini menunjukkan urutan. Jadi kalau begitu urutan kita harus tahu misalnya bulan sekian itu biar urutan invoice-nya dari nomor berapa sampai berapa. Kalau begitu ada nomor invoice yang terlewat berarti ada nomor invoice yang hilang atau
informasinya yang kurang artinya. Jadi apa invoice-nya hilang atau invoice-nya dibatalkan pada saat itu tapi lupa dimasukkan. Jadi invoice yang dibatalkan pun misalnya nomor 122 tapi transaksinya dibatalkan. Invoice tersebut tetap harus dimasukkan tapi ada tanda silang gitu. Biasanya seperti itu kalau nanti kalian bekerja di perusahaan. Jadi untuk memastikan bahwa semua informasi itu ada gitu ya. Karena ini penting dalam cross-check audit nanti gitu ya. Lalu timely di sini artinya tepat waktu. Jadi informasi tersebut yang diperlukan itu disajikan sesuai waktunya untuk pengambilan keputusan. Seperti invoice ini mungkin ya 22 Februari 2014 tentunya harus disajikan segera mungkin, sebaiknya memang pada tanggal 22 Februari 2014 ya. Kalaupun lambat ya paling 1-2 hari setelahnya, tapi semakin lebih tepat itu semakin lebih baik ya. Tapi nggak boleh telat sampai misalnya baru dilaporkan bulan depan, misalnya 22 Maret 2014. Jadi informasi itu sudah tidak berguna lagi gitu ya, atau terlambat dilaporkannya. Jadi harus sesuai dengan waktunya. Tentunya kalau 22 Maret, jadi ini tanggalnya juga 22 Maret, bukan 22 Februari lagi gitu ya. Nah lalu karakteristik yang kelima, ada 7 baru 4 tadi, mudah dipahami di sini, understandable ya. Mudah dipahami ini artinya informasi itu harus disajikan sesuai dengan maknanya atau arti yang sesungguhnya ya. Jadi mudah dipahami oleh yang membaca. Seperti tadi invoice, jadi kita bisa memahami apa arti daripada invoice tersebut gitu ya. Seperti ini ya. Tadi ya memang ini baru informasinya seperti ini yang lebih lengkap, dan untuk invoice-nya nanti ada otorisasinya juga, tanda bahwa invoice tersebut sudah diperiksa oleh pihak yang berwenang ya. Lalu berikutnya adalah verifiable, artinya bisa diverifikasi kalau 2 orang yang secara independen menghasilkan kesimpulan yang sama. Jadi bisa diverifikasi di sini artinya begitu 2 orang yang baca itu artinya akan tetap sama gitu ya, 2 orang yang berbeda artinya sudah kesepakatan juga, maksudnya ya kesepakatan dalam perusahaan tersebut bahwa susunan invoice-nya bentuknya seragam seperti ini ya. Jadi orang yang berbeda dalam perusahaan pun akan menangkap informasi yang sama. Itu salah satu kita ketentuan verifikasi, jadi mudah untuk diverifikasi sesuai dengan standar yang berlaku di perusahaan. Lalu accessible artinya informasi itu tersedia atau ada ketika diperlukan. Ya ketika kita sudah tutup buku untuk yang Februari, kita mau mencari informasi invoice yang bulan Februari itu sudah ada gitu ketika di akhir Februari ya. Sudah tersedia sesuai dengan waktu kebutuhannya ya, akurat. Itu accessible. Tapi kalau misalnya belum tersedia, baru tersedia sampai Januari, nah itu accessible-nya juga masih kurang ya. Nah, lalu untuk pengambilan keputusan dan informasi diperlukan di sini artinya pengambilan keputusan apa? Organisasi di sini. Berarti kita harus tahu daripada jenis bisnis organisasi tersebut. Tunggu sebentar ya. Maaf, kita lanjut lagi ya. Nah, kita lihat untuk pengambilan keputusan organisasi dan informasi yang diperlukan, berarti di sini berkaitan dengan aktivitas yang ada di perusahaan, yaitu bentuknya berupa proses bisnisnya ya. Jadi yang disebut proses bisnis itu adalah proses yang berkaitan dengan struktur daripada aktivitas yang dilakukan oleh SDM-nya, manusianya, mesin, untuk mencapai daripada tujuan yang secara khusus ingin dicapai dari perusahaan. Ya, tujuan perusahaan, tujuan utamanya tentunya adalah untuk mencapai
keuntungan atau profit ya. Keuntungan profit artinya tadi benefit atau manfaatnya harus lebih besar daripada cost. Dan keuntungan di sini harus bisa menutupi seluruh biaya operasional dan yang non operasionalnya juga ya, yang biaya produksinya misalnya. Biaya produksi termasuk operasional dan biaya untuk administrasi dan penjualan dan sebagainya. Sehingga akhirnya keuntungan bersihnya di sini bisa dimanfaatkan untuk going concern atau kelanjutan daripada perusahaan tersebut ya. Jadi kunci utama informasi itu diperlukan umumnya datang daripada proses bisnis. Nah, kita harus tahu proses bisnisnya itu yang utamanya apa saja dari suatu perusahaan ya. Tentunya berbeda tergantung jenis perusahaannya. Perusahaannya itu apakah jasa, perusahaan manufaktur, atau perusahaan barang jadi misalnya ya. Dia aktivitas utamanya akan berbeda. Kalau jasa berarti dia nggak ada mesin, dia fokusnya adalah service aja ya, dan people-nya. Tapi kalau untuk barang jadi dan manufaktur, tentu di sini mesin juga memegang peranan penting ya. Dan kualitas daripada produknya. Nah, kita lihat di sini informasi transaksi antara yang internal dan untuk pihak eksternal dalam satu sistem informasi akuntansi. Sebetulnya dalam satu perusahaan pasti ada informasi untuk internal dan eksternal. Internal itu untuk perusahaan, manajemen, dan eksternal itu untuk pemegang saham ya. Internal itu tapi termasuk di dalamnya adalah karyawan perusahaan juga ya, dan manajer. Nah, untuk eksternal di sini biasanya dikhususkan untuk partner trading atau partner penjualannya seperti customer, vendor juga termasuk ya, dan juga pihak eksternal organisasi seperti bank dan pemerintah. Nah, SIA atau Sistem Informasi Akuntansi di sini itu berusaha untuk menangkap atau menggambarkan daripada arus informasi antara pihak-pihak yang bervariasi di sini berkaitan dengan transaksi bisnisnya. Jadi baik pihak internal maupun pihak eksternal, ya. Jadi di sini menyederhanakannya dan untuk gambar seperti ini, misalnya kita menggambarkan interaksi antara sistem informasi akuntansi pihak internal dan pihak eksternal, ya. Kalau di vendor, di sini ada purchase order, barang dan jasanya, vendor invoice, vendor payment. Sedangkan di customer, di sini ada customer order, good and service, customer invoice, dan customer payment. Ya. Sedangkan untuk investor, ini yang investasikan dana berarti ada dana yang diinvestasikan, pembagian dividen yang diterima, lalu laporan keuangan. Karena laporan keuangan yang publikasi tentunya ya. Lalu untuk karyawan di sini menerima gaji, wage and salaries, tapi juga di sini dia melakukan pekerjaan labor and service ya, sehingga dia menerima wage, salaries and komisi. Lalu untuk kreditor di sini dia memberikan pinjaman. Di sini ada pembayaran pinjaman karena minjem berarti ada aturan pembayarannya tiap waktunya ya. Lalu ada laporan keuangan yang disajikan untuk menilai si kreditor itu menilai batasan pinjaman yang bisa diberikan dari laporan keuangan itu, penilaiannya misalnya kesanggupan dananya hanya bisa dipinjamkan dana sekian M gitu ya. Nah, untuk manajemen di sini berkaitan di informasi akuntansi itu dia memperoleh manager report dan financial statement. Tentunya dari bagian akuntansi ya, menyajikan dari sistem informasi akuntansi itu, sehingga di sini ada laporan manajemen, sehingga manajemen bisa memberikan anggaran dan bagaimana aturan sistem akuntansinya gitu. Karena sistem atau standar akuntansi yang digunakan ada yang berupa pilihan juga, jadi manajemen bisa kasih rujukan yang paling dia inginkan cocok digunakan yang mana, misalnya seperti itu ya. Walaupun yang melaksanakannya adalah bagian akuntansi ya. Lalu untuk bank di sini dia perusahaan itu dari aliran dana yang masuk dia menyimpan ke bank jadi berupa deposit. Kalau ada pengambilan withdrawal dan ini menyajikan laporan banknya.
Nah, untuk ke pemerintah membayar pajak. Jadi untuk tiap perusahaan wajib untuk membayar pajak ya, sesuai dengan aturan dan form pajak yang diisi. Nah, berarti ini pihak eksternal yang kiri, pihak internal yang di dalam. Jadi internal ini customer, employees, manajemen, dan sebetulnya hanya employees dan manajemen. Tapi customer ini walaupun eksternal berkaitan dengan erat berkaitan dengan internalnya. Ya, ini pemerintah juga sesuai dengan apa internal yang ini. Jadi yang eksternal ini lebih banyak di sebelah kiri ya, vendor, investor, kreditor, dan bank ya. Pembagiannya seperti itu ya. Jadi kita lihat kalau sebetulnya untuk pihak internalnya hanya employee dan manajemen, tapi walaupun customer ini pihak eksternal, tapi ini sangat berkaitan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi ini taruhnya sebelah kanan ya. Demikian pun government, ini tergantung dari profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Jumlah pajaknya itu dari perhitungan profit yang dihasilkan perusahaan ya. Oke. Sedangkan untuk proses bisnisnya itu ada beberapa proses bisnis, tapi kalian itu proses bisnisnya yang utama adalah pendapatan, penjualan, produksi, penggajian, dan keuangan ya. Kalau pendapatan ini berkaitan dengan servis dan barang ya, dengan aktivitas utama perusahaan. Kalau pengeluaran ini berkaitan dengan segala sesuatu yang mengeluarkan kas. Ya, ini juga dari barang dan jasa sebetulnya yang butuh biaya. Lalu produksi di sini bagaimana menghasilkan barang. Payroll ini bagaimana memberikan cash pada pekerja atau karyawan. Sedangkan untuk keuangan ini bagaimana memberikan kas, tapi kita juga mendapatkan cash. Ya, ini financing ini kita bisa mendapatkan cash itu dari pinjaman, tapi kita memberikan cash juga karena pinjaman itu harus dibayar, bukan satu cuma-cuma yang diberikan ya. Nah, untuk itu bisa manual computerized, tapi sekarang era teknologi tentunya semua eranya beralih ke computerized sebetulnya ya. Untuk strukturnya, sistem informasi akuntansi itu tidak bisa terlepas dari orang, proses, teknologi, dan ada pengendaliannya atau ada pengamanan daripada informasi ya, artinya di sini ada pengendalian daripada kenapa informasi tersebut perlu diamankan. Di sini artinya ada informasi yang sifatnya sebetulnya rahasia, jadi belum layak untuk dipublikasi keluar, jadi harus diamankan dulu sebelumnya informasi. Tapi selain itu juga maksud kontrol di sini bisa juga untuk otorisasi ya, karena kalau belum diotorisasi sebaiknya seharusnya informasi itu belum mengandung atau bisa belum berdampak pada pengambilan keputusan karena ada informasi yang belum di cross check atau diperiksa kembali misalnya. Tapi kalau sudah disepakati dan sudah diperiksa, berarti otorisasinya sudah lengkap. Pasti ada pengambilan keputusan untuk pengeluaran barang dijual atau barang dibeli. Ya, barang dijual ini untuk penjualan barangnya, kalau dibeli ini untuk pembelian bahan baku misalnya berkaitan dengan biaya untuk produksi ya. Nah, transaksi data ini dikumpulkan dan disimpan untuk memberikan arti dan untuk pengambilan keputusan dan harus mempunyai kecukupan daripada pengendalian tadi ya untuk melindungi dan mengamankan daripada aset organisasi. Nah, ketika barang itu keluar, itu kan harus terjamin juga kualitas barang yang dijual oleh perusahaan ya. Jadi quality control-nya harus ada ya. Jadi sesuai dengan kualitas yang memang seharusnya dijual itu harus kualitas A ya, harus kualitas A gitu yang keluar. Tapi ternyata kelolosan misalnya kualitas B, tapi dijual dengan harga kualitas A sehingga consumer merasa kecewa atau komplain malahan ya. Nah itu berarti ada yang celah secure itu ya. Jadi bagaimana memprotek dan secure daripada data aset tersebut. Lalu untuk barang-barang di gudang dipastikan juga barang di gudang kan semuanya bernilai uang ya. Jadi barang di gudang itu sesuai dengan catatan yang ada. Misalnya catatannya harusnya ada 100 tapi ternyata
setelah dicek hanya 50, berarti 50 lagi kemana? Kalau seperti itu ya, berarti ada barang yang hilang atau terjadi penghilangan aset atau pengambilan aset oleh pihak yang tidak berwenang, misalnya seperti itu. Jadi pastikan kontrolnya ada di mana, dari alur informasi atau prosesnya ya. Prosesnya itu untuk menjamin bahwa si aset itu aman dan informasi itu sesuai ya. Lalu juga untuk sebagai sistem informasi itu juga bisa menambah nilai ya. Jadi efektif dalam pengambilan keputusan dan juga mengurangi biaya dalam pengambilan keputusan. Itu tujuan SIA yang utama ya. Jadi di sini SIA itu mempengaruhi daripada strategi organisasi. SIA-nya semakin baik, berarti strategi organisasinya pun akan semakin baik ya. Jadi strategi ini secara umum itu untuk mencapai daripada tujuan organisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, secara overall, maksud secara keseluruhan juga di sini, artinya organisasi bisa menentukan tindakan apa yang diperlukan untuk meraih daripada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan yang ditentukan di awal, diindikasikan di awal, dan informasi apa yang diperlukan untuk mengukur bagaimana perusahaan itu bisa dinilai bahwa dia sudah baik gitu ya dalam mencapai tujuannya. Misalnya tujuannya itu harusnya profitnya 100 juta gitu ya, atau 1 miliar misalnya, sudah tercapai berapa persen gitu ya. Jadi ada ukurannya terukur ya. Tapi apakah angka itu mencerminkan target atau harusnya persentase? Misalnya profitnya oke 1 miliar, tapi sebetulnya dari 1 miliar itu profit yang tercapai itu masih profit kotor misalnya ya. Dan kita nilai dari profit yang sebelumnya, walaupun kalau secara angka tinggi, padahal profit yang tahun lalu itu 2M lebih tinggi. Jadi apa kita menilai pertumbuhan daripada profitnya, dan pertumbuhan profit apa yang kita nilai? Harusnya pertumbuhan profit yang secara net atau bersih ya, yang lebih terukur dan lebih strategis ya. Lalu di sini berkaitan dengan value chain, berarti di sini untuk rantai nilainya kita harus tahu dulu bagaimana apa yang menjadi aktivitas utama, apa menjadi aktivitas pendukung. Di sini kita harus bisa membedakan antara di organisasi tersebut mana yang berhubungan langsung dengan nilai customer, kalau yang primary, kalau yang support di sini hanya untuk nilai efisien dan efektif ya. Nah, lalu kita lihat di sini, kalau kita lihat yang primary ini adalah untuk dari inbound logistik sampai service, misalnya operasi, manufaktur, pengepakan barang, outbound, distribusi shipping, dan market dan penjualan. Ya, marketing dan penjualan ini termasuk primary. Kenapa? Karena barang tanpa dipasarkan dan dijual, tentunya tidak akan terjual barang tersebut ya. Lalu untuk servis pelayanan, walaupun perusahaan barang, tapi harus ada pelayanan ke konsumen juga ya. Bagaimana kalau misalnya ada keluhan, bisa ada repair, perbaikan, sehingga ada masa garansi dan pemeliharaan maintenance-nya. Lalu support activities-nya di sini untuk efisien efektif, infrastrukturnya. Jadi alat-alat teknologi, alat-alat yang dibutuhkan, misalnya firm infrastruktur ini berkaitan juga dengan misalnya mesin, lalu berkaitan juga dengan kelengkapan daripada PC-nya dan sebagainya, atau kebutuhan daripada karyawan, tapi berkaitan juga dengan SDM-nya, sumber daya manusia itu sendiri ya, kompetensinya, pendidikannya. Nah, kalau pendidikannya semakin baik, keterampilannya juga semakin baik sesuai dengan bidangnya, bisa mengelola informasi dengan baik, tentunya di sini semakin efektif dan efisien. Lalu teknologi juga. Ya, teknologi di sini artinya software yang digunakan ya, lalu juga kecepatan daripada update data, informasi dan sebagainya ya, otorisasi elektronik, dan lalu juga purchasing, di sini bagian pembelian. Jadi bahan-bahan baku yang dibeli itu kualitasnya bagus dan mendukung atau sesuai, dan dipastikan juga bagus tapi juga benefit lebih besar daripada cost
ya nantinya diperhitungkannya seperti itu. Ini untuk mencapai efisien dan efektif. Efisien dan efektif ini memastikan agar benefit selalu lebih besar daripada cost. Jadi infrastrukturnya ini nggak hanya yang kualitas bagus, tapi harganya juga sesuai. Nanti bisa proyeksi ke depan itu menghasilkan apa gitu ya. Jadi supaya nanti efisien dan efektifnya lebih tercapai. Alur produksi jadi lebih cepat sehingga keuntungan bisa bertambah prediksi 10% misalnya dan sebagainya dibandingkan sebelum infrastrukturnya diperbaharui ya. Ya seperti itu. Jadi kata-kata kuncinya yang seperti ini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Mungkin yang hari ini sih tugasnya cukup untuk bikin ringkasan daripada materi ya. Nanti saya masukkan ke morning untuk assignment-nya. Kalian bisa absen dulu. Mungkin assignment-nya nanti saya akan berikan menyusul sekarang ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Nanti untuk ringkasan materinya, Ibu kalian izin bertanya. Ya, gimana? Apakah SIA merupakan komponen utama bagi semua perusahaan, Bu? Oh ya, pertanyaan bagus. Apakah SIA merupakan komponen utama bagi semua perusahaan? Iya, Bu. Nah, pada dasarnya, walaupun misalnya perusahaan itu kecil atau perusahaan itu skalanya nggak sebesar yang kita bayangkan misalnya ya, atau belum go public, sebetulnya SIA secara nggak langsung itu merupakan hal yang penting atau utama dalam perusahaan ya, walaupun dia nggak memahami atau nggak ngerti namanya SIA itu, sebetulnya SIA-nya udah ada gitu dalam perusahaan itu ya. Jadi kan walaupun perusahaan yang umpamanya sederhana, umpamanya toko ya sebetulnya SIA-nya udah ada. Kalau misalnya ada bentuk dokumen gitu ya, kalau misalnya toko kan setidaknya ada struk pembayaran ya, atau begitu kita beli barang ke vendor, di situ ada ininya juga purchase order-nya, ada sales order-nya. Ya selama ada dokumen itu sebetulnya ada sistem informasi akuntansi, hanya belum didokumentasikan aja. Prosesnya kan ada sebetulnya ya. Dan mungkin ada rekapan informasinya, tapi nggak sebagus untuk perusahaan yang lebih besar ya. Misalnya dia hanya merekap penerimaan cash-nya berapa, karena penjualannya cash semua, nggak ada kredit misalnya ya. Lalu penerimaan cash-nya, pengeluaran cash-nya ada. Umpama ada utang, dia hanya merekap, oh utangnya sekian, utang usahanya sekian. Mungkin kalau yang bagus sih memang walaupun toko kecil dia bikin neraca setidaknya dan laporan rugi laba ya sama laporan arus kas. Tapi kalau yang tidak sempat tercatat pun sebetulnya alurnya ada, hanya dokumentasinya itu belum lengkap. Jadi si SIA-nya ada mungkin tapi yang minim atau sangat sederhana. Jadi karena sangat sederhana jadi efektif dan efisiennya itu kurang gitu dibandingkan perusahaan yang udah besar ya. Seperti itu. Ya begitu Baik, sih Bu. Stefan. Terima kasih, Bu, untuk penjelasannya. Lebih akan semakin lebih baik. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Saya mau bertanya juga, Bu. Ya boleh, Yohanes. Ya, ngelanjutin dari Stefanus tadi kan, kok kata Ibu, SIA itu kan penting di suatu perusahaan itu. Kalau menurut Ibu itu perlu nggak gitu ada staf khusus gitu yang ngurusin bagian si sistem informasi akuntansi ini, atau lebih baik digabungin aja sama bagian keuangan gitu, atau bagian akuntansi suatu perusahaan? Nah, itu juga bagus. Mungkin untuk di Indonesia sih yang saya tahu, karena saya juga pernah kerja di perusahaan ya, sebetulnya nggak semua perusahaan ada bagian mengenai sistem informasi akuntansi ya. Jadi, kalaupun dia membutuhkan suatu sistem informasi akuntansi supaya pengen tahu efektif dan efisiennya bagus apa enggak gitu dinilai, biasanya dia panggil jasa outsourcing atau dari luar ya, untuk menilai sistem informasi akuntansinya tuh. Itu udah bagus atau enggak, terus dibikin dokumentasinya. Nah, biasanya dia menyewa konsultan untuk seperti jasa laporan keuangannya, tapi untuk jasa laporan keuangan bukan penyusunan laporan keuangan, tapi dia minta jasa untuk sistem informasi akuntansi. Karena sistem informasi akuntansi ini kan nggak akan berubah tiap bulan lah gitu ibaratnya. Dia mungkin perubahannya itu paling sering pun setahun sekali, tapi setahun sekali pun terlalu cepat ya. Biasanya dia akan evaluasi itu setidaknya dalam paling cepat juga 3 tahun ya.
dalam kurun waktu 3 tahun gitu ya, 2 atau 3 tahun, atau yang lebih stabil kalau sistem informasi akuntansinya sudah betul-betul baik, sebetulnya prosedurnya sudah cukup efektif, itu 5 tahun tuh udah bagus untuk udah cukup baik untuk dinilai kembali gitu, nggak perlu sering setiap tahun gitu ya. Nah dia biasanya memang pakai jasa ya. Dan si konsultan ini dia nggak bisa membuat sistem informasi akuntansi langsung begitu aja gitu. Dia harus tahu juga bagaimana prosedur yang ada di perusahaan itu ya. Nah, tahu prosedur yang perusahaan itu gimana, dia harus nanya. Siapa yang dia tanya? Ya tentunya adalah bagian akuntansi dan bagian keuangan gitu biasanya. Jadi sebetulnya prosesnya mungkin udah dilakukan ya oleh si bagian akuntansi dan bagian keuangan. Tapi untuk dokumentasinya dan penilaiannya itu mungkin belum, karena dia hanya berfokus pada tugas utama dia. Kan kalau bagian akuntansi biasanya tugas utamanya hanya bikin sampai input voucher, sampai laporan keuangan ya. Jadi ya, alurnya seperti apa, sebetulnya dia tahu, tapi nggak dia nilai, karena dia berfokus pada tugas utama dia aja gitu. Demikian pun yang bagian keuangan, dia biasanya fokus pada bagian pembayarannya aja. Nah, untuk menilai sistem informasi akuntansi biasanya yang memang pakai jasa di luar, biasanya bisa including dengan jasa audit ya, gitu. Begitu Johannes. Mungkin kalau untuk di luar negeri aja yang contoh di buku Romney itu kan ada bagian sistem itu untuk perusahaan yang udah bagus ya. Kalau di luar negeri dia pisahkan. Kalau di Indonesia sih rata-rata belum ada bagian khusus sistem informasi akuntansi. Begitu Johannes, cukup terjawab? Ya, baik Bu, sudah menjawab. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Nah, memang kalau dari situ apa gunanya kita belajar sistem informasi akuntansi ya? Toh nanti di perusahaan nggak ada bagian sistem informasi akuntansi misalnya seperti itu ya. Nah, itu ada gunanya kalau kita dikasih tugas tambahan biasanya nanti walaupun bagian akuntansi misalnya, tapi ternyata nih si pembayaran perusahaannya itu dari piutangnya itu banyak yang lambat. Itu sebabnya apa? Ya bisa berkaitan dengan auditnya dulu, terus nanti kita bikin saran suggestion-nya. Nah, saran suggestion-nya supaya si alur pembayarannya itu lebih lancar, nah itu kita harus berpikir logikanya itu dari bagaimana sistem informasi akuntansinya supaya efektif dan efisien itu gitu dari situ. Dari segi alur dokumennya, alur prosesnya dan otorisasinya ya. Lebih cepat tapi dikendalikan juga, nggak lebih cepat tapi banyak loss control. Karena kalau lebih cepat banyak loss control, misalnya satu orang itu bisa menghandle 2-3 aktivitas sekaligus yang berkaitan dengan apalagi kalau berkaitan dengan ekspor misalnya, dia mungkin yang penting customer banyak tapi pembayaran akhirnya tidak termonitor dengan baik, sehingga banyak yang terjadi transaksi tapi pembayarannya banyak yang pending dan sebagainya gitu ya. Nah, di situ kita lihat bahwa mungkin bukan terjadi fraud, tapi ini kelalaian lebih sifatnya. Jadi kalau seperti itu harus apa yang perlu bagian tambahan dipisahkan ya, ada bagian kolektibilitas atau penagihannya di situ, mencatat daripada memastikan umur piutang usaha perusahaan gitu alurnya. Nah, dia di bawah siapa sebaiknya? Yaitu di bawah si GM lah, di bawah owner ya, owner tapi setelahnya atau bagian pelaksananya manajer secara generalnya umum ya, seperti itu biasanya. Ya itu kira-kira seperti itu sebetulnya dalam prakteknya di perusahaan ya. Atau nanti kalau kalian buka perusahaan konsultan sendiri, ya bisa ada jasa untuk membuat atau menilai daripada si dokumentasi sistem informasi akuntansinya ya. Sistem yang udah ada gambarannya ini seperti apa, sarannya supaya lebih baik, jadinya gimana gitu, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih yang bertanya tadi Stefanus sama Johannes ya. Oke, kalau udah cukup, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Nanti
jangan lupa absen di morning. Mungkin saya tambahkan untuk yang assignment-nya RMK dulu aja untuk hari ini, belum ada kasus ya. Ibu maaf mau bertanya tentang tugasnya, Bu. Ya, oke. Oh, apa tugasnya itu nanti boleh diketik atau ditulis tangan, Bu? Diketik aja, jadi langsung online text. Oh, di morningnya langsung ya, Bu? Diketik di morningnya langsung. Iya, morningnya langsung. Oh ya baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Tapi dipastikan mengisi sesuai kelasnya ya. Kalian udah enrollment sesuai kelasnya belum? Si kelasnya. Bu, sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya, diperiksa Sudah, kelasnya Ibu. betul AKA ya. Ibu, Ya. saya bertanya, kalau untuk tugasnya, itu menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris, Bu? Bahasa Indonesia aja. Pak ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, tugasnya udah saya buka. Ini karena LMK singkat. Oh, saya nggak bilang ini. Cukup kata-katanya nggak usah panjang, antara 50 sampai 100 kata aja ya. Oh, ini AKB lagi salah. AKA ya. Akadaan dan AK. Kalau enggak, ini karena sekaligus AK sama AKB, ya udah saya tutupnya sampai jam. Jadi nggak usah panjang-panjang lah ya. Ya udah bisa dikerjakan. Saya sudah open sih ya jamnya. Jam 10 sampai 15.30. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak bisa saya akhiri, nanti kelompoknya saya tentukan berdasarkan absensi dulu ya. Untuk penjelasan ininya, presentasi kelompok mungkin saya jelaskan di minggu depan ya. Sebetulnya ya kalau secara ini di review itu nanti baru pertemuan pada saat kalian masuk ke siklus pendapatan ya. Pertemuan ke 4 gitu ya, 4 atau 5. Nanti saya ini lagi supaya urutannya sesuai ya. Nanti kelompoknya saya yang tentukan aja ya. Kalau ada info yang lagi nanti saya akan share via grup WA. Kalian udah masuk ke grup WA-nya belum? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah semua, udah 12. Ya kayaknya sih ada semua. Ya 13 peserta berarti udah semua. Oke, saya rasa cukup ya. Ya jangan lupa absen paling sama kerjakan assignment RMK aja. Untuk recordingnya mungkin nanti saya akan share kalau misalnya udah di-convert ini ya.
Ya oke, saya rasa cukup, kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih ya. Oke, saya end ya untuk semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sibuk.